Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sedulurku, koncoku dan sahabat-sahabatku semua Jakarta Faster. Dan alhamdulillah lur, saya dapat kasus Oppo A71, kondisinya mengenaskan ini ya. Nah, kalau dinyalakan langsung masuk menu recovery, kaca touchscreen-nya pecah, ada tompelnya, ada flag kuningnya. Wah, ini rusaknya sudah terlalu komplikasi ya lur. Ini langsung saja kita bongkar handphonenya ya. Oppo A71 ini milik bapak-bapaknya tadi sore datang ke tempat saya. Dan alhamdulillah ya, semoga berkah, menjadi berkah mengerjakan handphone ini. Dan semoga bisa saya kerjakan dengan semaksimal mungkin ya lor. Kita nyalakan lagi, saya coba tes, saya bersihkan tombol powernya. Dan ternyata masih masuk mode recovery ya lor. Biasanya ada konslet di fleksibel volume bagian bawah. Kita lanjut bongkar dulu saja ini untuk handphonenya. Semoga tidak berpengaruh ke yang lain-lain ya, mode recovery-nya. Kadang-kadang bisa ke MMC-nya juga karena sudah kesehatan MMC-nya berkurang, bisa juga dari jalurnya yang error kalau mode recovery seperti ini. Ini kalau mode recovery-nya down, baru saya lanjut ke proses penggantian touchscreen, lalu kita hilangkan tombol-tombol hitam di LCD-nya ya lor. Ini kita bongkar terlebih dahulu handphonenya perlahan, awas jangan sampai merusak fleksibel dan lain-lainnya. Dan jangan lupa buka semua saja baterainya karena kita mau sekalian mengganti LCD-nya ya. Dan ini yang saya lakukan sebelum mengambil LCD dari frame-nya. Ini saya akan coba menggantikan tombol volume bawahnya ya. Saya gantikan menggunakan solder. Saya cabut tombolnya, terus saya tes lagi ya lor, tanpa menggunakan tombol volume bawah. Apakah berhasil ya, mode recovery-nya bisa hilang. Kita tes. Ini step pertama, kita benerkan dulu recovery-nya. Nah, ini dah penyakitnya ada di tadi ya, yang saya lihatkan tombol volume bawahnya ya. Ini sekarang sudah tidak masuk ke tombolnya, sudah tidak masuk ke mode recovery ya. Sekarang mode recovery-nya sudah hilang, berarti emang tinggal kita ganti tombol volume bagian bawah ya. Sekarang kita lanjut ke proses berikutnya ya. Benar, tombolnya sekalian saya ganti kan udah ketahuan ya, yang rusak hanya sekedar tombolnya. Dan sekarang kita lepas LCD-nya dari frame-nya ya lor. Biasa kita gunakan seng saya ini untuk melepasnya. Hati-hati jangan sampai LCD-nya tambah parah tompel hitamnya karena ini udah bertompel. Jadi ini untuk LCD originalnya insya Allah masih bisa saya selamatkan ya lor. Yang penting kita pelan-pelan melepasnya, jangan sampai tombol yang menyebar kemana-mana, jangan sampai gede, jadi pelan-pelan saja ya. Proses pelepasan LCD-nya seperti ini. Ini kita menyelamatkan LCD originalnya plus pengganti dengan touchscreen yang baru ya. Karena untuk touchscreen tipe Oppo A71 ini saya tidak ada warna hitam, akan saya ganti warna putih. Dan saat sudah saya bilang pada bapak-bapaknya diganti warna putih, bapak-bapaknya mau ya, karena untuk stok hitam saya jarang, untuk tipe ini adanya banyakkan warna putih. Dan ini sudah saya pisahkan ya. Ini untuk prosesnya, kita lepas LCD terus langsung kita pisahkan ya, touchscreen dengan LCD-nya, terus kita tes lagi. Kita tes apa tombol hitamnya tambah melebar atau masih kayak seperti tadi tombol hitamnya. Kita tes dulu ya lur. Kita cek dulu kondisi tombol ini ya, bagian bawah kelihatan masih ada tombelnya. Nah, ini tombelnya sekarang malah menyebar kemana-mana ya lur, berantakan tombelnya. Tapi tidak masalah, bisa kita hilangkan, kita muluskan lagi tombelnya ya, pakai alat bubble remover seperti ini ya lur. Ini saya masukkan LCD-nya ke bubble remover, suhunya 60.
Terus sambil menunggu saya masukkan bubble remover, ini akan saya pasangkan tombol volume minnya ya. Saya ganti dengan tombol yang baru, kita pasangkan menggunakan solder ya. Kita panaskan di atas solder seperti ini, kita presisikan saja. Nah, seperti ini adalah auto nempel sendiri ya. Dan sekarang sudah menempel. Nah, ini tersangkanya ya lur, yang bikin mode recovery tadi. Dan sekarang sudah aman, tombolnya tinggal saya lemkan lagi. Sambil menunggu proses penghilangan tombelnya, sabar ya. Ini sampai berkali-kali ya masukin bubble removernya. Kadang bisa sampai setengah jam, kadang bisa sampai sejam ya saya ngilangin tombel pakai alat bubble remover. Ya pokoknya dimasukin, kita lepas, dimasukin, kita buka lagi, kita tes, masih hilang. Lama-lama berkurang sedikit-sedikit ya tombelnya kalau kita masukin bubble remover. Sambil menunggu, saya lanjut aja untuk proses yang lainnya. Ini saya pemasangkan lem OK kering di touchscreen-nya ya. Ini touchscreen-nya sebelumnya udah saya tes. Jadi dites dulu ya. Kalau touchscreen usahakan dites dulu. Tapi kalau outer glass nggak usah dites karena emang touchscreen-nya menempel sama LCD-nya ya loh. Dan ini sudah saya ambil lagi nih tadi untuk udah ke beberapa kalinya ya. Ini tadi sebagian videonya saya potong. Ini mungkin udah ketiga kalinya ya tadi saya masuk keluar bubble removernya sambil, nah ini ya, ini masih ada di bagian bawahnya sedikit ya. Sambil saya nyalakan, sambil saya urut-urut seperti ini biar, nah ini mulai berkurang ya lur. Tompelnya mulai berkurang sedikit demi sedikit sambil saya urut-urut dulu. Kalau diurut pakai tangan terus bisa sebenarnya, tapi capek ya. Kalau teman-teman tidak punya bubble remover bisa diurut-urut terus pakai tangan, tapi kalau ada bubble remover pakai bubble remover aja ya biar tidak capek. Jadi kita hilangkan dulu itemnya, baru nanti kita pasangkan touchscreen ya. Kalau tinggal sedikit baru kita pasangkan touchscreen, tapi kalau masih banyak usahakan dihilangkan dulu. Kalau enggak pasang touchscreen langsung juga bisa sambil dimasukkan bubble remover, ntar bisa memudar sendiri tombol hitamnya sedikit demi sedikit, berulang-ulang masalahnya, tidak sekali jadi ya. Masukin bubble remover bisa berulang-ulang, bisa sampai 3 kali 4 kali. Sekali memasukkan bisa antara 10 menit ya sekali memasukkan ke alat bubble removernya. Ini saya pasangkan touchscreen-nya ya lur, saya satukan sekalian touchscreen yang baru ya, perlahan-lahan. Yang penting nempel dulu, ntar kalau masih ada gelembung sekalian kita masukkan bubble remover ya. Tapi kalau teman-teman tidak punya bubble remover harus pakai manual, menghilangkan tombelnya pakai jari-jari diurut. Terus proses pemakaian touchscreen-nya harus hati-hati biar tidak ada gelembung ya kalau tidak punya alat bubble remover ya lur. Tapi kalau punya ya bisa seperti saya. Ini saya tes lagi, tadi sambil saya masukkan saya tes. Pokoknya saya tes terus ya, jangan langsung dilem karena tompelnya tidak mungkin langsung hilang ya. Jadi hilangnya bertahap sedikit-sedikit. Nah ini masih ada di bagian bawah nih, sambil saya urut-urut lagi seperti ini biar tompelnya ke pinggir ya. Kalau ke pinggir biasanya lebih cepat hilang. Kalau di bagian tengah agak lama, makanya harus diurut-urut, dipinggirin dulu. Dipinggirin berkali-kali ya, 2 kali 3 kali 4 kali dimasukin sampai tombelnya hilang. Jadi emang ngerjainnya harus sabar. Ini baterainya habis lagi ya, tapi di bagian bawah ini masih ada tombelnya. Ini saya lepas lagi, terus saya masukkan lagi ke bubble remover ya lur. Emang prosesnya seperti ini, agak rumit. Kalau pengen tidak rumit ya ganti LCD baru ya lur, langsung satu set ya tidak rumit ya. Ini saya masukkan lagi, setar lagi, kita tunggu lagi ya seperti itu ya. Sekali masukin, nah seperti ini saya tes lagi dan masih ada di bagian bawah ya. Di bagian atas sudah hilang alhamdulillah, dan tinggal di bagian bawah tadi ini ya. Dan saya akan masukkan lagi untuk yang terakhir, biasanya saya agak lamakan, insya Allah langsung hilang sekitar 15 menit ya. Saya akan masukkan ke bubble removernya sekitar 15 menit yang terakhir. Nah kan masih ada di bagian bawah. Ini saya masukkan lagi ya lur,
biar yang di bagian bawahnya hilang. Kita masukkan lagi seperti ini, kita tunggu. Kalau tinggal sedikit terakhir, biasanya saya sekitar 15 menit ya. Nah, kita nyalakan lagi, kita tunggu ya lur, sampai kita nyalakan kompresor. Jangan lupa sambil ngopi ya maudud ya lur. Dan alhamdulillah ya, ini videonya saya cepetin dan akhirnya ini sudah selesai ya lur. Dan semoga langsung hilang yang bagian terakhir tadi. Tanpa mengganti LCD semuanya bisa teratasi ya lur. LCD-nya masih ori. Ini udah saya ganti touchscreen baru, lancar lagi, tidak tadi rusak mode recovery-nya sudah beres, touchscreen-nya pecah sudah saya ganti, tombol hitamnya sudah hilang. Belum tahu deh, belum saya tes ya lur. Dan flag kuning-kuning tadi juga ada flag kuning, insya Allah sudah hilang juga. Dan ini kita tinggal tes ya lur. Kalau ini masih ada, kita masukkan lagi ke bubble remover. Semoga hilang ini ya lur. Udah lama banget ya lur. Ini tadi prosesnya hampir 1,5 jam ya. 2 jam mungkin ya, kalau dihitung normalnya. Dan ini adalah touchscreen yang rusak. Dan ini tutup mesinnya. Dan sekarang kita tunggu dan alhamdulillah ya, tompelnya hilang semua ya lor, bersih mulus lagi, putih kinclong, tanpa ada tompel ya lor. Tinggal kita rapikan, jos, kita lem-lem lagi, kita tutup. Semoga bermanfaat lor. Bye bye, see you in the video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.